Kesampaian itu juga membekas Nia di hati Kurniasari semua orang yang pernah terbaru. dijadikan tempat bercerita. Mari makan guys, sebelum makan mari kita berdoa. Teman saya gini, bikin dagangan sore aja. Saya sekarang nggak sekolah, tapi sebelum saya kuliah gitu kan, saya mau ngumpulin uang dulu buat ini, buat mulai kuliah. Yalah, akhirnya saya ini masih tester gitu kan, ke tester. Testernya ini nggak kerjain gitu kan, pagi sore bikin. Jampra sama telur ayam. Ini ayam semua ini guys, bagian ayam. Ada lele. SMP sudah bawa gorengan Nia Kurniasari guys. Dari bos pedagang, bos gorengan. Sebenarnya udah gitu lah, lumayan lah jajan gitu kan. Dia yang besarnya ya, waktu dia menjajakan gorengan ini kan istilahnya jumlahnya lebih banyak. Kalau sekolah kan mari makan guys. Sosoknya sendiri di mata itu seperti apa? Ya, sebenarnya baik. Sebenarnya nggak banyak cerita gitu. Berburu perannya. Ada bilang nggak Bu, Pak, dia menjual gorengan ini untuk apa sih Nia gitu? Ya, dia sering curhat sama saya. Dia katanya hasil dagangan ini buat biaya hidupnya, buat adiknya. Terus dia ingin ngerayain kuliah. Nah, yang sedikit. Saya tahu itu, kadang uang dagangan ini, kadang orang tuanya ada uang dikasih juga ke orang tua. Artinya dia tidak tambah ekonomi, tapi malah jadi tulang. Iya. Dia istilahnya ya gimana lah gitu. Nia pun istilahnya bukan saya sama orang lain gitu, dia ada macam kayak saya sendiri. Saya merasa terpukul semenjak kehilangan dia itu. Bukan masalah dagangan yang jualan gitu ya, cuma merasa kehilangan aja gitu. Punya semangat juang tinggi dan menyayangi keluarganya. Kini bisa dipahami mengapa warga marah terhadap Indra yang membunuhnya dengan biadab dan menginginkan residivis kasus pencabulan itu segera ditangkap dan dihukum maksimal. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syaputra Tiwan. Kuburan Nia Kurniasari, aroma wangi. Kuburan Nia Kurniasari, aroma wangi. Tidak, semoga polisi tetap profesional. Dia pakai Pemanggilan arwah Nia menyebutkan ada 3 orang. Dia pakai ilmu hitam. Fenomena unik yang pernah terjadi pada kasus Vina dan Eki Cirebon kini terulang kembali. Di media sosial X tengah viral sebuah video yang memperlihatkan ritual pemanggilan arwah Nia Kurniasari, seorang gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman yang disinyalir bahwa nyawanya direnggut oleh 3 orang pria. Video berdurasi 3 menit 6 detik ini diunggah oleh akun Heralops pada 14 September 2024. Video tersebut menunjukkan 2 pria yang sedang berbicara dalam bahasa daerah. Pria berbaju hijau dalam video yang diduga sedang dirasuki oleh arwah Nia tampak menangis terseduh-seduh. Ritual ini dilakukan sebagai upaya untuk membantu pihak kepolisian mengungkap identitas pelaku pembunuhan Nia yang belum terpecahkan. Dalam video tersebut tertulis detik-detik ritual memanggil arwah Nia atau jin korin. Percaya atau tidak, semoga polisi tetap profesional dalam mengungkap kasus yang merenggut nyawa dan pelecehan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Jadikan kasus Vina Cirebon sebagai pelajaran.
seperti yang dikutip dari akun tersebut pada Sabtu 14 September. Video juga menampilkan kesedihan arwah Nia atas kematiannya dengan keterangan yang berbunyi, "Ini adalah tangisan Nia Kurniasari, pemanggilan arwah Nia Kurniasari, dan betapa sedihnya Nia karena kepergiannya." Dikatakan pula bahwa pelaku pembunuhan Nia ada 3 orang menurut penjelasan yang diduga sebagai arwah Nia. Meski pesan tersebut tidak begitu jelas, namun Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistiawan sebelumnya menyatakan bahwa hanya ada 1 pelaku dalam kasus ini. Dwi juga mengungkapkan bahwa pihak kepolisian sudah mengetahui identitas pelaku. Jadi Nia dari rumah ya. Ini ya, dibantu dengan doa ya, mudah-mudahan mudah-mudahan tenang di alam kubur. Pasti berdoa dunia abadiyah, berkata abadiyah. Wassalam semoga. Pemirsa, orang tua 4 remaja di bawah umur yang melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang siswi SMP di Palembang, Sumatera Selatan menyangkal anak-anaknya bersalah. Mereka mendapat pengakuan dari para tersangka yang menyatakan tidak terlibat dalam kasus keji tersebut. Pembunuhan dan pemerkosaan terhadap AA, siswi SMP yang jenazahnya ditemukan di sebuah taman pemakaman umum TPU di Kota Palembang, Sumatera Selatan, mengejutkan publik. Kejahatan terhadap siswi SMP tersebut memang sulit diterima akal sehat karena 4 pelakunya masih di bawah umur, bahkan ada yang baru akan menginjak masa remaja. Bahkan darah dingin anak-anak tersebut juga sulit diterima nalar karena mereka sanggup menyaksikan penemuan korban seolah-olah tak bersalah. Ada pula yang dengan santai mengikuti prosesi pasca pemakaman jenazah. Itulah pula yang tersirat di benak para orang tua keempat anak tersebut. Anak mereka masih terlalu kecil sehingga tak mungkin melakukan tindak kejahatan sekecil itu. Mereka pun menemui anak-anak mereka dan anak-anak mereka semuanya bersumpah tidak melakukan kejahatan itu. Waktu saya besok anak saya itu yang pertama kalinya masuk, saya bilang, "Imam melakukannya, Mam." "Enggak, Bu, sumpah demi Allah, sumpah pocong, Imam enggak melakukannya, Bu," katanya gitu. Terus dia bilang, "Imam itu terpaksa, Bu, di sini percuma ngomong enggak begini, jujur percuma, Bu, ngomong jujur di sini." Gitu. Waktu anak saya ngomong di Poltabes, dia tidak melakukannya dan dia ngomong sumpah, dia kata sumpah demi Allah, demi Al-Quran saya tidak melakukan. Dan dengan korban dia tidak tahu. Pertama kali saya ke Tabes, saya hubungin anak saya tanya, "Apa benar kamu lakunya?" "Enggak, Mah, demi Allah enggak, Mah," katanya. "Saya nggak ngelakuin, percuma juga, Mah, aku jujur." Ngomong enggak, masih nggak percaya bapak-bapak itu, Mah. Gitu. Sampai lupa, "Demi Allah, Mah, demi Allah," 3 kali dia nyebut demi Allah. Enggak percaya. Itu aja. Waktu pertama kali saya datang ke Poltabes, saya tanya juga sama anak saya, "Kamu melakukan enggak, Nak?" "Enggak, iya demi Allah. Saya enggak melakukan, kan kamu kan harus sama Ayu." "Enggak." Besok saya tanya lagi, "Lakukan enggak?" "Enggak, demi Allah." Orang tua keempat anak yang saat ini sudah dijadikan tersangka pembunuh dan pemerkosa AA lalu menunjuk kuasa hukum untuk menyelesaikan kasus ini. Kuasa hukum pun meneliti pernyataan sejumlah saksi yang membuat alibi kecil kemungkinan para tersangka melakukan kejahatan terhadap AA. Kapan almarhum AA diketahui pertama kali meninggal? Menurut media, pukul 1. Ini Polres Padang Pariaman menetapkan seorang tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Pelaku diduga ikut membantu tersangka pembunuhan saat berstatus buron. Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat kini memasuki babak baru. Setelah menangkap pelaku utama, kini polisi menetapkan paman pelaku sebagai tersangka. Sang paman diduga membantu tersangka Indra Septiarman saat masih
berstatus buron. Tak berhenti di sini, polisi hingga saat ini masih berupaya mengembangkan. Ditemukannya jenazah korban NKS ini, kami langsung menerbitkan pemeriksaan saksi-saksi. Salah satunya tersangka IS yang kami cari. Namun MJ alias DN ini mendahului kami untuk menemui dan segera mengarahkan untuk pergi ataupun melarikan diri, sehingga kami kesulitan selama 11 hari pencarian yang sudah kami lakukan kemarin. Sementara itu, polisi juga mengungkapkan hasil pemeriksaan forensik kasus kematian gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan temuan terkait dugaan kekerasan seksual yang dialami korban. Sementara memang baru satu pelaku itu, dan memang kita masih menduga kuat saat ini dari kesaksian maupun pengakuan dan barang bukti yang dimiliki baru satu orang itu pelaku tunggal. Tapi kan kita kan tetap aja namanya mengembangkan, dan siapa tahu ada dugaan pelaku yang lain itu masih tetap kita lakukan. Sebelumnya, setelah sekian lama buron, tersangka utama ditangkap polisi hampir 2 pekan lalu di tempat persembunyiannya di sebuah rumah kosong di Korong Pasaga Lombang, Nagari Kayu Tanam, Sumatera Barat. Penangkapan berlangsung dramatis karena tersangka bersembunyi di loteng rumah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman pidana mati atau minimal 20 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV. Kita langsung sapa jurnalis Kompas TV dari Yohanes untuk mengetahui informasi terkini perkembangan kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Sumatera Barat. Rio, apa saja pertimbangan polisi hingga akhirnya menetapkan paman tersangka utama sebagai tersangka? Ya, Bila dan juga saudara, dalam pengembangan kasus penyelidikan kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan, memang beberapa hari yang lalu Polres Padang Pariaman itu menetapkan satu tersangka baru yang tak lain adalah paman dari tersangka utama. Ini berdasarkan karena dari hasil penyelidikan diketahui bahwa paman dari tersangka utama beberapa hari setelah ditemukannya jenazah korban itu sempat bertemu dengan tersangka utama dan atau menganjurkan atau menyarankan kepada tersangka utama untuk segera melapor atau melarikan diri karena memang dia sedang dicari oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini, polisi melihat itu dia melanggar pasal 221 KUHP tentang perintangan penyelidikan, karena pihak kepolisian itu menetapkan dia sebagai tersangka karena ini menyulitkan polisi dalam melakukan penangkapan sehingga tersangka utama itu buron sampai 11 hari. Memang dalam aturannya ancaman hukuman di bawah 5 tahun itu tidak harus dikenakan hukum. Lari melulu. Enggak. Tapi tangannya. Tangannya. Sedang. Dia nggak tahu disembuhin. Nggak tahu dirinya. Kayak Tuhan tangan. Kami mengirimkan bantuan buatnya. Diberkatilah kamu Nia, diberkatilah kamu, ditempatkanlah kamu yang Maha Kuasa Nia. Tutup ini yang membunuh di bawah. Nyari bunuhannya pakai tangan atau coba? Nyari bunuh pakai tangan. Dia pakai batu. Oh, pakai batu, pakai tangan. Kepalanya.